Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan mempresentasikan mengenai analisa dan perencanaan sistem pada mesin pintu otomatis. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Mario Cesar dan ditemani oleh partner saya Sogi Afriansyah. Baik, Ya, langsung saja Saudara Sogi untuk membacakan presentasinya. oke, jadi nah, di sini kita akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem pada mesin pintu otomatis. Nah, analisis dan perancangan sistem pada mesin pintu otomatis melibatkan beberapa aspek, termasuk desain, mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Nah, berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk analisis dan perancangan sistem pada pintu otomatis. Satu, tinjauan literatur. Nah, literatur dilakukan tinjauan literatur untuk mengumpulkan informasi tentang sistem pintu otomatis yang telah dikembangkan oleh para ahli. Nah, informasi ini akan digunakan untuk mengetahui prinsip kerja, kelemahan, dan kemungkinan pada sistem pintu otomatis. Nah, yang kedua, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah yang mungkin terjadi dalam pintu otomatis seperti ketidaknyamanan pengguna, keamanan, dan efisiensi. Nah, ketiga, rancangan mekanik. Desain mekanik sistem pintu otomatis termasuk posisi dan ukuran pintu, serta komponen mekanik seperti motor dan mekanisme pintu. Yang keempat, pemrograman elektronika. Nah, dalam pintu juga ada pemrograman dalam pintu otomatis juga pasti ada yang namanya pemrograman juga. Mengembangkan sistem elektronika yang akan digunakan untuk mengendalikan sistem pintu otomatis termasuk power supply, driver motor, dan relay. Nah, untuk yang kelima, pemrograman perangkat lunak. Nah, mengembangkan perangkat lunak yang akan digunakan untuk mengendalikan sistem pintu otomatis, termasuk program untuk mengendalikan motor dan mendeteksi pintu. Nah, yang terakhir, pengujian. Melakukan pengujian sistem pintu otomatis untuk memastikan bahwa sistem kerja dengan baik dan memenuhi spesifikasi yang telah diterapkan. Selanjutnya, analisis sistem mesin pintu otomatis. Nah, analisis performa. Nah, analisis performa bertujuan untuk mengatur dan mengevaluasi kinerja mesin pintu otomatis. Nah, hal ini melibatkan pengukuran waktu respon, kecepatan operasi, dan efisiensi energi yang dihasilkan oleh sistem. Kedua, analisa kebutuhan. Nah, analisa kebutuhan melibatkan identifikasi dan pemahaman terhadap kebutuhan pengguna dan sistem yang harus dipenuhi oleh mesin pintu otomatis. Hal ini meliputi kebutuhan fungsional dan fungsional, seperti kecepatan operasi, terus keamanan dan kehandalan. Nah, untuk yang ketiga, yaitu analisa resiko. Nah, analisa resiko itu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi resiko dan ancaman yang mungkin terjadi pada sistem pintu otomatis. Nah, resiko-resiko tersebut dapat meliputi kegagalan mekanis, kebocoran listrik, dan keamanan yang rentan terhadap serangan. Selanjutnya, nah, desain arsitektur sistem melibatkan pemilihan tipe pintu otomatis yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam desain arsitektur antara lain ukuran pintu, mekanisme buka tutup, dan sistem pengendalian. Terus
pemilihan komponen. Pemilihan komponen melibatkan pemilihan motor, sensor, controller yang sesuai dengan desain arsitektur yang telah ditentukan. Nah, komponen-komponen ini harus memiliki kualitas yang baik, handal, kompatibel, dan sistem yang ada. Dengan sistem yang ada ya. Terus integrasi sistem. Nah, integrasi sistem melibatkan pengaturan dan penghubungan antara komponen-komponen yang telah dipilih. Nah, sistem ini harus dirancang dengan baik dan dapat bekerja secara efisien dan dapat diintegrasikan dengan sistem pengendalian yang ada. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Mario Jodi. Silakan untuk Bang Mario Jodi. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu masuk di implementasi sistem mesin pintu otomatis. Implementasi sistem mesin pintu otomatis melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengujian, debugging, dan penyelesaian masalah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa mesin pintu otomatis berfungsi dengan baik dan dapat digunakan secara efektif. Pada tahap yang pertama itu tahap pengujian. Tahap ini, sistem mesin pintu otomatis akan diuji untuk memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan benar. Hal ini meliputi pengujian sensor, motor, dan sistem kontrol. Jika ditemukan masalah, perbaikan dan penyesuaian akan dilakukan. Untuk yang kedua, itu debugging. Debugging ini jika terdapat kesalahan atau bug dalam sistem, tahap debugging akan dilakukan. Tim pengembang akan melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang ada. Ini melibatkan pemantauan dan pengujian yang cermat untuk memastikan bahwa sistem berjalan dengan lancar. Setelah dari debugging, muncullah penyelesaian masalah. Pada tahap ini, tim pengembang akan fokus pada penyelesaian masalah yang mungkin muncul selama penggunaan mesin pintu otomatis. Mereka akan siap untuk merespon dan memperbaiki masalah yang dilaporkan oleh pengguna. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mesin pintu otomatis dapat beroperasi tanpa ada gangguan. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tampilan yang akan ditampilkan, yang akan dirancang user experience atau disebut dengan UX, UI/UX. Untuk UX user experience pada aplikasi teknologi untuk sistem mesin pintu otomatis. 1. Penelitian dan analisis pengguna. Identifikasi pengguna utama. Tentukan siapa saja yang akan menggunakan aplikasi ini. Misalnya pemilik rumah, pengelola gedung, atau teknisi. Ini biasanya untuk pintu otomatis itu ya pemilik rumah, pengelola gedung, itu teknisi akan mendapatkan sebuah aplikasi ini agar mereka bisa mengatur aplikasi ini dengan benar. Agar tujuannya juga untuk mereka bisa merestart jalannya mesin atau ada problem terhadap mesin. Kebutuhan pengguna, pahami kebutuhan dan harapan pengguna terkait kontrol pintu otomatis. Skenario penggunanya, buat skenario yang menggambarkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengan aplikasi dalam situasi sehari-hari. Yang kedua, struktur informasi. Itu membutuhkan navigasi yang jelas, desain aplikasi yang intuitif dengan struktur yang logis untuk memudahkan pengguna menemukan fungsi yang mereka butuhkan. Selanjutnya itu menu utamanya, sertakan menu utama yang berisikan opsi seperti buka tutup pintu, jadwal pintu, review pengguna, pengaturan, dan bantuan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian bisa tatap muka pengguna atau UI. Bisa sederhana dan bersih. Gunakan yang minimalis dan tidak berlebihan. Pastikan setiap elemen UI mudah dipahami. Nanti yang akan dirancang itu aplikasinya agar pengguna itu tuh yang apalagi pengguna awam lebih mudah untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Kemudian konsistensi desain. Pastikan konsistensi dalam elemen desain seperti tombol, icon, dan warna untuk memberikan pengalaman yang nyaman. Itu poin penting. Yang selanjutnya itu responsif. Pastikan antarmuka aplikasi responsif dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat seperti ponsel, tablet, dan komputer. Kemudian yang keempat ada fitur utama, terdiri dari kontrol pintu. Kontrol pintu kontrol sederhana untuk membuka dan menutup pintu otomatis dengan satu sentuhan. Itu perlu sekali. Kemudian status pintu itu menampilkan status real time, apakah pintu terbuka atau menutup. Yang ketiga itu jadwal otomatis. Pengguna dapat membuat jadwal kapan pintu akan terbuka atau tutup secara otomatis. Selanjutnya itu pemberitahuan. Di fitur itu ada pemberitahuan kepada pengguna jika pintu dibuka atau tutup atau jika ada aktivitas yang mencurigakan. Itu bisa. Kemudian riwayat pengguna. Berikan akses kepada pengguna untuk melihat riwayat pengguna pintu otomatis. Maksud riwayat pengguna ini agar ada satu admin yang dimana itu akan memegang akses tersebut. Memegang riwayat pengguna pintu otomatis tersebut. Selanjutnya, yang kelima itu keamanan dan privasi. Autentifikasi pengguna. Autentifikasi yang aman itu seperti PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah pada sistem pintu otomatis. Yang kemudian enkripsi data, pastikan semua data yang dikirim dan diterima terenkripsi untuk melindungi privasi pengguna. Selanjutnya yang keenam, uji coba pengguna. Prototype testing. Prototipe ini dapat melakukan pengujian dengan penggunaan nyata untuk mendapatkan umpan balik. Iterasi desain berdasarkan umpan balik, lakukan iterasi pada desain yang melibatkan pengalaman pengguna. Yang ketujuh, dokumentasi dan bantuan. Panduan pengguna, sediakan panduan lengkap, tutorial dan cara penggunaan aplikasi. Jadi setiap mendapatkan aplikasi tersebut akan dipastikan akan mendapatkan panduan pengguna agar pengguna tersebut mudah melakukan pengoperasian pada aplikasi tersebut. Kemudian fitur bantuan, sertakan fitur bantuan dalam aplikasi untuk memberikan dukungan kepada pengguna jika mereka mengalami kesulitan. Berikut adalah contoh wireframe sederhana untuk aplikasi kontrol pintu otomatis. Terdiri dari beranda. Beranda itu ada header, ya pasti nanti akan ada logo dan nama aplikasi. Kemudian status pintu, icon pintunya itu dengan status real time, terbuka atau tertutup. Dan juga di situ ada tombol utama, terdiri ada buka tutup pintu, jadwal pintu, riwayat pengguna, bantuan, dan pengaturan. Kemudian ada pengaturan, itu pengaturannya ada autentifikasi, pengaturan PIN, sidik jari, dan pengenalan wajah. Jadi setiap pengaturan PIN, sidik jari, atau pengenalan wajah itu bisa dilakukan secara manual. Kemudian notifikasi itu wajib harus ada karena notifikasi ini patut diberitahu kepada pengguna bahwasanya itu terjadi trouble atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mencurigakan ya. Jadi notifikasi itu penting. Kemudian jadwal pintu itu terdiri dari tambah jadwal baru untuk menambahkan jadwal otomatis, kemudian daftar jadwalnya sudah ditambahkan. Dengan mempertimbangkan elemen-elemen tersebut, aplikasi untuk mengontrol mesin pintu otomatis dapat memberikan pengalaman yang mudah, aman, efisiensi bagi pengguna. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Bila ada yang kurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.